Halo semuanya, kenalin nama aku Dian Wijiarti, aku dari Blog Studio Tanah. Di sini aku akan menjelaskan tentang beberapa step itu dalam pembuatan SPL atau Satuan Peta Lahan Desa Satuan Peta Lahan. Nah, langkah-langkah itu ada geoprocessing, ada layouting peta, dan juga eh, ada digitasi, terus kemudian baru nanti pembentukan dari SPL itu sendiri. Pertama, seperti aku udah bilang tadi, kita akan georeferencing dulu. Nah, nah, itu nanti kita akan menyatukan dua peta jadi satu. Oke, yang pertama kita play blank map. Nah, sebelum kita adding peta, kita ke properties, kita pilih koordinat sistemnya itu WGS. Oke. Nah, setelah itu baru kita add data. Itu data JPG yang udah di-download. Nih, ini ada dua. Ini tuh buat Desa Rajasari. Add lagi yang satunya. Add. Nah, bisa dilihat ini ada dua peta. Nah, new referencing itu tuh sebenarnya penyatuan dua peta. Nah, caranya kita make sure dulu yang kita checklist ini itu tuh udah sama sama yang di sini di georeferencing toolbar. Nah, ini udah sama. Habis itu yang satu kita uncheck, kita fokus ke sini dulu. Nah, kita langsung ke add control point. Di sini kelihatan ada 4 titik, di mana itu harus dititikin ujung atas kiri, ujung atas kanan, ujung bawah kanan, sama ujung bawah kiri. Nah, zoom itu benar-benar harus di paling ujung, ya, dan ujung di ujung sini. Nah, sebentar kita titik, kita klik kanan, kita input DMS, untuk latitude. Nah, ini tuh disesuaikan sama yang di sini. Longitude itu tuh yang ke bawah, hal itu tuh yang ke samping. Di sini di jari yang longitude itu ada 110, minutnya ada 45, 45, secondnya ada 0, ini ada yes. Latitude-nya itu ada 07, minutnya ada 30, secondnya ada 00. Nah, ini pakainya south. Oke. Nah, ini dilakukan ke kedua peta dengan titiknya 4 titik tadi. Jadi titik kiri ujung atas, ujung kanan, ujung bawah kanan, sama ujung bawah kiri. Gitu. Nanti ketika selesai itu baru nanti di update georeferencing ini. Nanti kan kalau selesai di update itu bakalan jadi kayak gini. Jadi bakal nyambung keduanya. Begitu. Nah, setelah selesai kita georeferencing atau membuat peta, kita lanjut ke visualisasi peta, di mana kita akan memvisualisasi suatu wilayah. Dan yang di visualisasi di sini itu adalah Desa Rajasari. Nah, ini dia desanya. Untuk cara meditasinya, itu kalian bikin folder baru. Nah, ini aku udah bikin di batas desa. Nah, ini
tinggal kalian klik kanan, misalkan belum bikin, nah bikin di new, bikin folder baru, new folder. Pas saya bikin folder baru, kalian klik kanan lagi, terus kalian pilih new, kalian pilih save file. Ini kita akan membuat polyline untuk pembatas desa atau batas desa. Kita namain dulu ini batas desa. Terus itu ini jadi polyline. Terus untuk koordinat sistem itu diedit dulu. Jadi WJS. Terus kita oke. Terus nanti kita oke. Nah, kita oke. Kita bikin. Oke. Nah, setelah itu kita ke editor, start edit. Nah, itu dia. Ini tinggal diklik, terus line. Nah, itu kita bisa langsung membuat line ke batas-batas desa kayak gini. Jadi kalian klik dua kali, terus kalian editor, kalian save edit, terus kan save stop edit. Nah, nanti buat dari line apa namanya batas desa itu nanti hasilnya jadi seperti ini nanti. Itu nanti bakal mengelilingi si desa. Nah, kita lanjut ke pembuatan polygon. Itu sama kayak tadi kita katalog. Terus tadi folder yang bakal digunain buat nyimpan. Jadi klik kanan, new, save file. Kalian bikin jadi semisal pemukiman atau kebun deh, kebun. Nah, ini kita bikin polygon. Terus koordinat sistem sama, terus di oke. Nah, udah kita akan polygon buat di kebun. Yang hijau-hijau ini adalah kebun. Nah, editor lagi, start edit, pilih kebun, yang polygon, terus tinggal di polygon. Nah, di dua kali, habis itu kalian save, edit, terus stop edit. Nah, itu buat polygon. Selanjutnya kalau buat titik, itu bukan buka lagi katalog, terus batas folder tadi yang sama, kalian ke save file, bikin semisal masjid. Jadiin poin, terus kita edit coordinate system, WJS, oke, oke. Nah, di sini tuh ada masjid. Wait, nih, kita editor, start edit, masjid, dipencet. Nah, kita ketik masjid sini. Sudah, kita save edit, terus stop edit. Nah, untuk tadi batas desa, kemudian poligon, dan juga titik, nanti jadinya kayak gini. Jadi semisal buat line, batas desa, atau jadi seperti ini. Sekarang kita tambahin pemukiman, tuh.
kebun, lahan kosong, sawah, danau, kita untuk pelayanan sungai, jalan, dan sebagainya. Dan itu udah titik-titik untuk masing-masing tempat, kayak bangunan, masjid, sekolah, gereja, dan segala macamnya. Jadi kayak gitu. Untuk terlihatnya tuh seperti ini. Tanpa, nah, ini untuk kita simpulkan aja kira seperti ini. Nah, untuk pembuatan layout, itu kalian nanti tinggal klik di sini, layout view. Nah, kalian disesuaikan untuk ukuran tasnya, kebutuhannya, terus berapa. Nah, nanti ketika kalian udah bikin grid, terus elemen di sini, jadi harus ada namanya, judulnya, terus ada arah mata angin, ada skill bar, ada data frame, ada legenda. Ini di sini. Itu isinya apa aja sih yang di dalam kayak gitu. Terus ini ada identitas diri, disusun oleh siapa, sini program studinya dari mana, terus sumber peta itu dari mana, koordinat sistemnya dari apa kayak gitu. Kayak itu. Terus kemudian selanjutnya kita akan membuat SPL, di mana yang pertama kita akan nge-adding data SHP yang kita punya. Nah, add, nah, kita cari data SHP. Nah, ini itu administrasi desa, lagi kebun, lagi ladang, lagi sawah, tanaman campur, bangunan, terus ditambah sama danau, dan semak belukar, sama pemukiman. Ya, kita adding. Nah, administrasi desa, setelah itu kita klik kanan, open atribut tabel, tabel option, track by attribute, nah mobs, kita klik 2 kali, terus sama dengan get unique value, kita ganti, kita cari desa yang kita tuju, yaitu Rajosari. Rajosari. 2 kali juga. Terus kita play. Udah. Terus kita di layer, kita klik kanan, kita data, kita export data. Oke. Yes. Nah, lihat itu desa sudah terbingkai. Nah, kemudian kita ke geoprocessing. Kita akan nge-clip semua bagian-bagian yang ada. Menjadi ke bagian hanya pada Rajasari saja. Nah, oke, yang pertama input feature, kita ambil misal administrasi desa. Terus clip feature-nya kita yang export. Dan kita oke. Still clipping. Masih clipping. Lalu kita clipping lagi aja nggak apa-apa. Lagi processing, clip lagi. Kita input feature-nya agri kebun. Kliknya export output lagi. Kita oke.
Nah, ini terlihat untuk agen kebun sama desa ada klip. Lanjut ke nanti lanjut ke semua klip. Nah, itu akan jadi sebenarnya jadi semua ke klip. Nah, ini semua akan ke klip. Nah, nanti itu jadinya bagian-bagian abis sawah, abis tanaman, bangunan, danau, pemukiman, itu akan ke klip, akan kepotong hanya pada daerah Pajusari gitu. Terus eh, ketika sudah selesai kita klip semua bagian-bagiannya, kita akan merge, kita akan menyatukan. Yang pertama kita pilih dulu geoprocessing, kita merge. Nah, masukin semua klip yang ada. Semua klip yang ada kita masukin lagi kebun. Jadi danau bangunan semuanya kita masukin. Nah, ketika udah masuk, misalnya ya, setelah ini, nah itu nanti langsung di oke aja. Nah, ketika udah oke, nanti bakalan dilanjut untuk di solve. Ah, jadi itu kayak gini nanti. Nah, ini kita udah di merge. Nah, bisa kita lanjut geoprocessing, kita di solve. Solve, kita masukin yang baru itu peta penggunaan lahan. Terus kita checklist yang remark. Oke. Nah, itu nanti jadinya itu jadi kayak gini. Nanti bisa di rename jadi penggunaan lahan. Itu. Nah, selanjutnya itu kita bakalan bikin peta kemilan lereng pakai Demnas, data Demnas. Nah, cara addingnya sama, kita add to layers, klik kanan, add data, kita cari data Demnas punya, itu TIFF ya. Terus kita add, nanti bakalan munculnya seperti ini. Seperti ini. Nah, buat rasternya kita bakalan jadiin satu dulu. Ini kan masih kelihatan kepotong ya. Itu kita pakai mosaic to new raster. Kita search di sini. Mosaic to new raster. Search. Nah ini, kita pencet, klik. Kita input data dem yang tadi. Ini dua. Coba kita input. So, kita output location. Kita masukin aja di sini. Tadi sesuai file yang kalian buat. Jadi kita add. Misal di sini. Add. Nah, namanya kalian bisa pilih sendiri. Kita namanya itu nanti misal desanya. Misal Kerjasari. Pakai dot .tif. Gitu. Nanti kalian oke. Setelah di oke, nanti bakalan jadi seperti ini. Nah, jadi satu. Nah, setelah itu kita bakalan extract by max. Jadi biar dia hanya potong di bagian yang udah kita tentuin itu Josari ya. Caranya kalian search lagi itu pakai extract by mask. Extract
mask. Ini spatial analysis. Rasternya itu yang tadi yang rejotif. Habis itu ini kita pakai yang penggunaan lahan. Yang udah tadi yang ini. Terus nanti di oke. Tidak setelah di oke, nanti bakalan jadi potong. Nah, let me show you. Nah, dulu, terus, terus, ya. Nah, potong kan? Ini seperti itu. Nah, selanjutnya setelah itu dipotong, kita bakalan reclassify, kita search lagi sini, reclassify. Yang spatial analysis, yang 3D. Nah, tadi kan habis kita ngetif, ekstraktif. Nah, ini so kita bakalan slope dulu. Nah, ini kalian bisa ketik di search terus yang cari slope. Kita ambil yang spatial analysis. Nah, kita yang rasternya yang udah kita ekstraktif, yang rejotif, yang ekstraktif, sorry. Nah, itu kalian bisa oke. Nanti ketika udah oke, lanjut untuk search lagi kita reclassify. Reclassify. Search. Nah, ini yang spatial analysis. Yang raster yang udah kita slope. Yang slope extracted. Terus kita pilih classify. Kita pilih classesnya di angka 5. Break value-nya kita pencet yang persen. Terus ini kita ganti 8, 15, 25, 45, dan 100. Kita oke. Udah, nanti tinggal oke. Nah, nanti jadinya, nah ini kan tadi udah slope extract yang tadi aku bilang slope, itu jadi kayak gini. Terus ketika udah ke slope, nanti bakal di reclass, jadinya kayak gini, classify. Setelah di reclassify, itu kita ke raster to polygon. Nah, kita search lagi, kita cari raster to polygon. Nah, ini yang conversion. Rasternya kita pilih yang reclass, slope tree. Terus, bisa pilih oke. Nah, setelah oke,
Dan kita close, nanti bakal jadinya kayak gini. Nah, saya ini kita dissolve, kita ke geoprocessing, kita dissolve, input feature yang paling terakhir tadi, restore to class request, ini yang belum di dissolve, kita checklist yang create code. Nah, setelah itu kalian oke, nanti jadinya seperti ini. Nah, habis itu ini restore to class dissolve, kita klik kanan, open atribut tabel, terus kita table option, kita ke add field. Nah, kita tulis kemiringan. Terus type-nya kita pilih text. Oke. Nah, nanti ketika kalian oke, nanti bakalan muncul di sini tuh itu kemiringan. Nah, setelah nanti ini muncul, kalian bisa langsung isi di bagian sininya itu ada 0 sampai 8%, 8 sampai 15%, 15 sampai 25, 5 sampai 45, terus kurang dari 100. Nah, setelah itu kalian bisa kalian post. Terus hasilnya nanti itu kalian bisa nanti rename jadi kemiringan. Nah, ini. Nah, seperti itu. Setelah itu, kalian bisa dissolve kita ini. Kita ke geoprocessing, dissolve, input feature-nya. Yang paling terakhir tadi kemiringan. Kita checklist kemiringan. Nah, oke. Nah, ketika udah nanti bisa di rename. Jadi, kita kemiringan lahan. Tuh, ini kayak kita kemiringan lahan. Setelah peta kemiringan lereng atau lahan, kita bakal bikin yaitu peta jenis tanah. Yang pertama kita add dulu datanya. Nah, ini jenis tanah itu pakai yang ini. Geo 50K ada di add. Nah, nanti bakal masuk gini. Nah, ini kan gede lagi. Ini perlu di-cut lagi. Sama aja kalian pakai geoprocessing, terus klik. Ada feature ya, Karanganyar Geo. Yang ini. Terus ke feature ya, pakai yang pemewahan. Udah, terus nanti di oke. Nah, setelah itu jadi kayak gini. Nah, di-cut lagi. Habis itu, ini di dissolve. Kita geoprocessing, dissolve, image feature yang tadi udah di clip, terus dipilih BBSDLP 16_1. Nah, nanti habis itu tinggal di OK. Nah, tak jadinya itu kayak gini. Nanti bisa di rename di jenis tanah. Kita jenis tanah. Nah, yang terakhir kita bakalan nge-georeferencing. Caranya kita ke geoprocessing, kita pilih intersect, input feature, sebagai jenis tanah, terus
kemiringan, dan juga penggunaan lahan. Nah, nanti udah bisa di oke. Nah, setelah itu ketika udah masuk kayak gini, itu di dissolve. Itu pencet lagi geoprocessing, dissolve, pilih yang udah di dissolve. Nah, di checklist yang BBSDLP 161 kemiringan sama remark. Sampai itu di oke. Nah, habis itu hasilnya jadi kayak gini. Nah, biar ada warnanya, kalau misalnya nanti kan nggak keluar warnanya, itu di klik kanan sini. Terus ke properties, nanti ada simbologi, terus nanti dipilih kategori. Nah, ini kategori. Kalian pilih yang kategori, terus unique value manifold. Nah, nanti itu buat value floatnya diurutin dari BB SDLP 16 underscore 1, remark sama kemiringan. Nanti untuk all other value nanti di uncheck list aja. Jadi ini nanti ketika kalau pertama kali muncul tuh bakal ada checklist, nanti di uncheck list aja. Terus nanti add all value gitu. Terus nanti buat warnanya bisa menyesuaikan. Terus nanti tinggal di oke. Udah nih, sama aja. Jadi ya kayak gini. Nah, setelah selesai nanti bisa lanjut buat layouting. Layoutingnya sama kayak eh, presentasi tadi, dimana nanti bakalan jadinya seperti ini. Ini kan soalnya kayak gini. Nah, terus nanti bakalan seperti ini. Nah, eh, gimana sih cara bikin yang di belakangnya itu ada area lain itu. Jadi tadi punya ini di bagian administrasi desa yang klip yang unclip ini kalian checklist. Nah, tapi diwarnain warna putih. Nah, warna putih. Oke. Nah, atau jadinya bakal kelihatan ada luarannya. Nah, yang selainnya selain si spell ini bisa di unchecklist aja. Komunitas bisa di unchecklist. Dan nanti jadinya seperti ini. Jeng. Nah, ini untuk layout tag. Jadi nanti itu sebenarnya tetap sama. Ada judul, ada logo WNS, ada Ramata Angin, ada legenda, itu dimasukin semuanya. Terus ada sumber, ada disusun oleh siapa, dan juga di sini ada data frame tambahan. Seperti itu. Oke, itu aja yang bisa aku jelasin untuk teman-teman semua. Terima kasih. Dadah.